Korea Utara anggap remeh timnas Indonesia dan siap ketemu Korsel di partai final. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas Korea Utara yang mana secara terang-terangan dan belak-belakan ingin langsung ketemu dengan Korea Selatan di partai final. Dan kayaknya memang Korea Utara tidak terlalu menganggap Indonesia dan tidak terlalu takut melihat timnas Indonesia. Meskipun ya timnas Indonesia ini lagi berada dalam posisi yang baik ya, dalam posisi on fire dan bisa mengalahkan Korea Selatan juga dan berada di puncak klasmen, tapi kayaknya itu belum bisa membuat Korea Utara gentar ataupun takut ya, karena memang secara terang-terangan mereka malah berpikir melawan Indonesia itu salah satu partai yang mudah dan partai yang menguntungkan. Dan itu bisa kita lihat jelas ya, dilansir dari media mereka yaitu Daily Sport Hankook. Di situ menjelaskan bahwasanya Korea Selatan dan Korea Utara punya kesempatan untuk bermain di partai final, ya kan? Dan juga ini bisa didukung dengan bagaimana Korea Utara yang kayaknya terlihat ya seperti mengalah atau mungkin bisa kita bilang sengaja kebobolan ketika menghadapi Oman di menit 90 plus untuk menghindari Korea Selatan dan lebih memilih bermain melawan timnas Indonesia. Dan itu juga didukung daripada apa ya, permainan mereka. Kita tahu Korea Utara ini di grup A ya kalau nggak salah, dia itu sangat gacor. Bukan di grup A, dia di grup apa gitu ya, lupa, grup D kalau nggak salah, yang mana di situ terdiri daripada Iran, ada juga siapa lagi selain Iran, Tajikistan, baru satu lagi Oman. Nah, Korea Utara itu udah ngalahin Iran, udah ngalahin Tajikistan, dan kayaknya besar kemungkinan mereka juga bisa mengalahkan Oman karena Oman juga tidak terlalu kuat gitu kan. Bahkan mereka sudah unggul 2-1, tapi kayaknya mereka tahu jikapun mereka nanti menang, nanti mereka akan menghadapi Korea Selatan karena mereka udah tahu, karena lawan mereka adalah di grup timnas Indonesia dan saat itu pemuncaknya timnas, mau kalah mau menang timnas. Maka dari itu mereka karena tahu ingin menghindari Korea Selatan dan lebih pengen jumpa Indonesia, makanya mungkin kebobolan. Tapi apapun itu kayaknya aku merasa ya ini mungkin menjadi motivasi juga nih bagi timnas Indonesia, meskipun dianggap remeh ya sama timnas Korea Utara, tapi ini tidak mengurangi semangat timnas Indonesia Under 17 untuk mengeluarkan performa terbaik mereka. Memang kalau misalnya kita lihat dari bagan yang ada ya, memang besar kemungkinan Korea Selatan bisa bertemu dengan Korea Utara, tapi itu tidak akan mudah. Kenapa? Jikapun nanti Korea menang lawan Tajikistan, mereka akan menghadapi pemenang antara tuan rumah Arab Saudi dan juga Jepang, ya kan? Begitu juga dengan Korea Utara. Kalaupun mereka berhasil menang lawan Indonesia, mereka akan ditunggu oleh Uzbekistan atau Uni Emirat Arab, yang mana Uzbekistan sangat mengerikan. Karena Uzbekistan merupakan salah satu tim yang punya poin sempurna yaitu 9. Dan yang bisa menyamai Uzbekistan mendapatkan poin 9 dari 3 laga ini ya memang cuma Indonesia gitu guys, ya kan? Walaupun banyak sekali stigma-stigma yang bilang Indonesia menang beruntung dan sebagainya, bodo amat. Yang penting Indonesia konsisten untuk meraih 3 kemenangan dan juga hanya sekali kebobolan, dan kebobolannya juga lewat penalti seperti itu guys ya. Begitu juga mungkin kita meskipun orang Korea Utara ini nganggap remeh timnas Indonesia, tapi kayaknya itu nggak akan mudah lah. Nggak akan mudah mereka ngalahkan timnas Indonesia. Kenapa? Karena juga timnas Indonesia saat ini juga pasti pengen meraih kemenangan. Timnas Indonesia juga lagi dalam kondisi yang sangat baik. Juga sempat menyimpan beberapa pemain inti mereka di laga terakhir menghadapi Afghanistan. Ya memang karena tujuannya untuk menghadapi partai babak knockout ini guys, ya kan? Dan juga kita tahu Indonesia ini lagi on fire banget setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan, pasti punya keinginan mengarahkan Korea yang lainnya. Udah Korea Selatan udah, sekarang giliran Korea Utaranya. Menang meyakinkan atas Yaman dan juga menang meyakinkan atas Afghanistan semakin mendongkrak semangat dan juga mental daripada timnas U17. Aku yakin mereka juga pengen lebih lama untuk bertanding di turnamen ini. Mereka pasti nggak mau juga pulang lebih cepat, makanya mereka juga pasti akan mati-matian untuk menghadapi Korea Utara. Walaupun kita tahu
Korea Utara ini bukan lawan yang mudah. Kenapa? Karena mereka di dalam di 3 pertandingan ini mereka juga nggak pernah kalah, guys. Sama dengan Indonesia. Bedanya kita itu 3 kali menang, mereka itu 2 kali menang dan 1 kali seri. Dan 1 kali serinya itu pun juga semacam ada indikasi untuk sengaja biar Tajikistan yang akan bertemu dengan Korea Selatan, bukan mereka, gitu guys. Memang kalau aku rasa ya, meskipun Indonesia diremehkan, tapi entah kenapa aku berpikir Indonesia memang lebih baik dan lebih bagus itu diremehkan. Karena kalau misalnya Indonesia itu tidak diremehkan atau malah justru diunggulkan dan dianggap bisa lebih hebat, bisa menang mudah, justru sebaliknya itu yang membuat aku takut dan timnas kita jadi jumawa. Dan apa yang terjadi? Ya betul, Indonesia malah kalah dan kehilangan sentuhannya. Dan itu juga tidak terjadi di level timnas junior, bahkan juga terjadi di level senior. Masih sangat teringat jelas di benak kita kekalahan memalukan atas Australia di beberapa pekan yang lalu. Kan kita tengok Indonesia kalah. Padahal saat itu Indonesia lagi diuntung-untungkan karena banyaknya pemain cedera dari Australia dan banyaknya pemain tambahan dari Indonesia. Dan juga kita lagi dalam keadaan yang lagi on fire setelah mengalahkan Arab Saudi, dan juga dengan pelatih baru. Besarlah ekspektasi dan besar juga prediksi bahwa Indonesia akan menang meskipun di kandang Australia. Tapi nyatanya karena terlalu overconfident kita malah jatuh, guys. Nah, ini yang kita takutkan juga dengan performa timnas U17 kita ini, karena mentang-mentang udah bisa ngalahkan Korea Selatan kemarin walaupun dengan susah payah. Terakhir mereka jadi ada jumawa, Korsel aja mereka bisa kalahkan, apalagi Korea Utara. Itu yang kita takutkan. Makanya aku sebenarnya lebih suka jika memang Korea Utara ini nganggap remeh Indonesia dan Indonesia tidak diunggulkan, karena ini menjadi suatu keuntungan bagi timnas asuhan Coach Nova untuk membuktikan dan malah untuk memberikan kejutan seperti itu, guys. Sebenarnya juga Korea Utara nggak nyangka, Korea Utara aja nggak nyangka timnas Indonesia bisa ngalahkan Korea Selatan dan juga bisa berada di puncak klasmen. Dan gitu kayaknya orang Korea Utara kayaknya mikir gini, ini Indonesia kok bisa pula dia di puncak klasmen gitu ya kan? Apa sih mantapnya Indonesia ini? Padahal nggak mantap-mantap kali ya kan? Korea Selatan laturannya yang di puncak klasmen, bisa pula Indonesia. Mungkin gitulah dalam benak mereka. Makanya mereka juga kayak nggak terlalu memikirkan, nggak terlalu takut ketika jumpa dengan Indonesia, meskipun Indonesia keluar sebagai juara grup, guys, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Semoga aja timnas Indonesia bisa fokus di pertandingan besok dan bisa mengalahkan mengalahkan Korea Utara, dan semoga timnas kita tidak jumawa, mentang-mentang nggak pernah kalah, mentang-mentang kebobolan cuma gara-gara penalti terus kita jumawa, takutnya malah kebantai kan gitu ya kan? Walaupun kita tahu dengan kemenangan kemarin itu menjadi modal penting ya atas negara-negara Korea Selatan, juga Afghanistan dan juga Yaman, itu jadi modal penting ya untuk meraih kemenangan di partai menghadapi Korea Utara ini, guys. Pokoknya kita doakan aja lah semoga bisa menang ya kan, walaupun pasti sulit kali untuk ngelawan Korea Utara ini, karena memang Korea Utara ini gila sih. Iran aja dibantai, paling Iran itu kalah kita lawan Iran pada partai uji coba. Tajikistan juga yang ngebantai Iran ya kan, kalah juga dibantai 3-0 nih. Tapi apapun ceritanya, kalau memang kita ingin berkompetisi di level dunia dan kita juga udah lolos ke Piala Dunia, jadi mau siapapun lawannya ya harus kita kalahkan, harus bisa kita antisipasi, harus bisa kita atasi. Karena gimana ceritanya kalau lawan Korea Utara aja kita nggak bisa, gimana nanti melawan Brazil, gimana lagi lawan Italia, gimana lagi lawan Spanyol yang notabene sebagai kiblat sepak bola, seperti itu, guys. Jadi apapun ceritanya harus kita kalahkan, karena kalau memang mau berada di level dunia, semua tim sulit harus kita kalahkan. Oke, guys, komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian tentang media Korea yang mungkin menganggap remeh timnas Indonesia dan pengen ketemu dengan timnas Korea Selatan di partai final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.